Akan lebih baik jika kamu tidak merekrut begitu banyak. Jika kamu mengatakan begitu banyak, kamu masih harus bertarung. Leluhur berdarah itu juga penuh dengan kekuatan yang ganas. Meskipun dia tidak ingin menyinggung Komandan Iblis, itu sudah terjadi dan dia tidak akan pernah lupa bahwa dia ada di pihak Bai Guanxing. Kekuatan itu pura-pura, tetapi Komandan Iblis menunjukkan kekuatannya dan membuatnya berdiri di depannya. Meskipun dia berhutang banyak pukulan, siapa yang akan membiarkannya menamparkan dirinya sendiri di hadapan yang tak terkalahkan? Dapatkan dia. Nenek moyang bayi darah meraung, dan kabut darah meledak. Dan dia melihat bahwa tubuh seperti anak kecil juga membengkak dengan kabut darah. Secara bertahap menjadi seperti Shuro. Merobek sapi dan domba. Minum darah iblis tampan. Kamu pikir kamu memiliki berkah dari kontrak surgawi. Jadi aku tidak bisa membunuhmu? Tanda seru. Dia meraung dengan besi. Mengejutkan semua arah. Bahkan Qin Yichen hanya merasa bahwa mata dewanya akan pecah. Saya tidak tahu apakah raungan Komandan Iblis secara langsung menyebabkan ruang runtuh. Menyebabkan riak. Atau langsung menghancurkan mata dewanya. Dengan pukulan keras, dia langsung meledakkan bilah bundar bulan darah dari amarah. Bahkan pisau bundar bulan darah yang diledakkan bahkan lebih ganas, membuat Yao Yue Kong tidak berani menahan prajurit kekaisarannya lagi. Pitai tiba-tiba menyeringai, melihat leluhur bayi darah yang agung, dan dengan keras menggigitnya. Gigi tajam langsung menggigit pisau jagal mayastik yang tumbuh lebih besar dengan leluhur bayi darah. Mendengar bunyi klik, darah tajam menyembur dari ujung pisau yang digigit oleh gigi tajam. Adegan ini membuat leluhur bayi darah takut dan merasa lebih tertekan. Persetan. Tanda seru. Leluhur berdarah itu benar-benar panik. Dia tidak memiliki berkah dari kontrak surgawi. Untungnya, pada saat ini, Bai Guanxing membunuh dengan senjata Kaisar Bihai di tangannya. Hua Daoru juga berubah menjadi naga putih. Naga putih mengambil air bunga matahari yang mengerikan dan membantu yang pertama. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kulitnya tebal dan tebal, sehingga kamu tidak akan bisa memotongmu? Niat membunuh Qin Yichen juga meningkat, dan cara yang berbeda tidak berkonspirasi. Setelah bertemu di Jiang, dia dengan jelas memahami bahwa apa yang disebut rekonsiliasi hanya sementara. Selama ambisi pengadilan iblis kuno tidak hilang, maka itu akan terjadi. Musuh mereka. Kamu bahkan menelan pisau kaisar, kan? Lalu, apakah kamu menelan pisauku? Tanda seru. Bila Qin Yichen menebas dengan marah, dan cahaya pedang mengalir ke seluruh dunia, dan menebas ke arah kota pemakaman naga. Ketika seberkas cahaya pedang jatuh, kota pemakaman naga terpotong oleh kehidupan dan kehidupan, runtuh, dan semuanya hancur. Dihancurkan oleh cahaya pisau. Tanda seru. Putra Baize, apakah kamu gila? Tanda seru. Aku benar-benar memberimu wajah. Anda harus tahu bahwa kota pemakaman naga bukan hanya istana Tao dengan istana iblis kuno. Banyak kekuatan transenden yang memperhatikan 10 harta para dewa paling banyak yang mengalir di sini. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, orang kuat yang duduk di sini tidak membutuhkan level komandan iblis. Tetapi karena mereka adalah kekuatan transendensi, bagaimana yang kuat di bawah komando mereka bisa menjadi generasi umum? Saya hanya melihat para dewa dan awan iblis melonjak di istana Tao yang dihormati, membunuh mereka dalam kemarahan. Tentu saja, tidak semua yang kuat saling berhadapan dengan pedang. Bagaimanapun, para murid sekte iblis masih mempertimbangkan masalah ini. Apa harus bersikap seperti apa faksi ini, berdiri di udara ragu-ragu. Setelah cahaya pisau berlalu, Qin Yichen juga tersipu. Dia menemukan bahwa kekuatan pedang pecah, terlepas dari apakah itu terluka secara tidak sengaja atau tidak. Itu benar-benar kuat. Ada satu yang kuat di kota pemakaman naga, dan dia tidak berani lari. Itu artinya mereka masih ragu untuk melawan mereka. Karena dia berani melawannya, dia akan memotongnya dengan kota pemakaman naga. Pedang Qin Yichen ganas, seperti dewa pedang yang turun ke dunia, di mana postur kaisar sekecil apapun. Banyak pembangkit tenaga listrik terkejut. Faktanya, Qian Kai bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Sudah cukup untuk melihat betapa mengerikannya yang pertama sekarang. Yan Tai juga layak menjadi komandan iblis dari satu pihak. Dia benar-benar menghancurkan tanah, dan bahkan leluhur bayi darah tidak berani mendekat dengan mudah. Bahkan leluhur bayi darah buru-buru mengubah kabut darah menjadi penampilan anak-anak. Itu benar-benar seperti Raja Iblis dari dunia campuran, menyapu dari depan telapak tangan, dan langsung menghancurkan bintang-bintang dimanapun ia lewat. Jika dicekik di telapak tangannya, takut hancur berkeping-keping. Baik komandan iblis dan penyihir leluhur adalah kekuatan perkasa dari istana iblis kuno. Di Jiang dapat mengejar jubah abu-abu kaisar pedang Yanyu dan penguasa neraka surgawi. Dan besi juga dapat menekan kaisar yang kuat dengan cara ini. Apalagi kekuatan besi menghancurkan dunia, ganas dan tirani. Tampaknya tidak sebagus kaisar Jiang yang mendominasi ruang antara tangan dan kaki. Tetapi keganasan paling primitif ini, sebaliknya, menunjukkan kekuatan ras monster. Qin Yichen terus mengorbankan Taoisme bawaan Heze dan mengubahnya menjadi cahaya ilahi Tao. Tetapi kecemerlangan cahaya pedang dari Taoisme membuat Qin Yichen diam-diam terkejut.
Tubuh Tao penghisap besi telah ditempa ke tingkat yang sangat mengerikan. Mengerikan. Seolah-olah itu adalah gunung iblis penghalang yang tidak bisa ditembus. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Anak Baize, sepertinya tidak ada perbedaan antara kamu dan naga hitam itu. Dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya bisa menghancurkan organ-organ internal banyak orang kuat. Ruang dan waktu langsung diaduk oleh raungan iblisnya. Dan itu menyapu ribuan mil dalam sekejap. Dimanapun dia lewat, bintang-bintang runtuh setiap inci. Jika Anda mengambil tembakan, itu akan menjadi pemandangan yang mengerikan dari keruntuhan 10.000 cara. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah pada saat ini, dia tiba-tiba melihat jarak alam semesta, seolah-olah lentera diangkat. Lentera bangkit dari reruntuhan yang dibom, dan ada sosok cantik, duduk di tiang lampu, melangkah keluar dari langit. Cahaya biru bersinar ke segala arah, sehingga dunia ditutupi dengan cahaya biru kabur, dan itu juga menguraikan bayangan yang menawan dan melamun, disertai dengan cahaya biru, dan indah. Lampu biru itu sangat kecil, tetapi cahaya biru redup yang dipancarkannya dapat menyelimuti langit berbintang. Qin Yichen dulu hanya meliriknya dengan tergesa-gesa, tetapi sebelum dia menyadarinya, dia tertarik dengan lampu biru. Ketika dia tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, dia hanya merasa bahwa ada hantu yang tak terhitung jumlahnya berenang di lentera biru, dan masing-masing tampak seperti hantu dan senyum jahat, dan lentera biru datang seperti 9 bawah, mengekstradisi orang mati dan mempesona. Jangan lihat. Leluhur berdarah itu meraung. Kedatangan cahaya biru juga membuat wajahnya menjadi suram, dan ada kekhawatiran di antara giginya. Lampu hijau. Lentera biru melintasi hantu, memadamkan jiwa dan cahaya biru. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah ini juga orang kuat di istana iblis kuno? King Dengsing, pelayan Changxi. Wanita kecil ini tidak menandatangani kontrak surgawi. Leluhur berdarah Sen mengaum. Mengapa pengadilan iblis kuno bisa tenang? Karena selain penyihir leluhur dan komandan monster, ada juga banyak monster besar yang muncul secara bertahap. Misalnya, Tengu, yang disebut Tengu kecil oleh Bai Guanxing, tidak memilikinya ketika naga sejati pergi. Tetapi sekarang dia adalah iblis yang terkenal. Lentera Qingsing juga ada dengan cara ini. Sama seperti iblis dan iblis. Meskipun mereka hanya di bawah komando Raja Dewa Malam Abadi, cukup sulit bagi Bai Guanxing. Leluhur bayi darah baru saja selesai minum. Tetapi tiba-tiba wajahnya menjadi gelap, dan pembuluh darah di wajahnya pecah, dan pembuluh darahnya menjadi hitam. Tidak, ada racun dalam cahaya biru. Jangan memacu darahmu. Leluhur berdarah bayi darah langsung lamban. Dia melihat lampu biru yang melangkah ke udara. Ini bukan hanya lampu biru. Racun yang dapat membuat gangguan roh jahat darahnya. Itu pasti boros daripada mayat setan besar. Baik Qian Kun, kamu sangat agung. Keagungan dan prestise telah datang ke kepala pengadilan iblis kuno saya. Setelah melihat cahaya biru, seorang gadis muda berjalan keluar. Mengatakan itu adalah seorang gadis muda. Tetapi dia memiliki dada yang rata, mencibir dengan bangga, dan tidak bisa membedakan antara pria dan wanita.